wabarakatuh. Nama saya Aam Tamsia. Saya kepala sekolah KB Anggrek yang berlokasi di Desa Cilanda, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Sedikit akan menjelaskan tentang profil KB Anggrek. KB Anggrek yang bertempat di Kampung Santri ini berdiri dari tahun 2015 sampai saat ini. Sekarang sudah menginjak ke tahun ke-15 tahun. Alhamdulillah KB Anggrek ini sudah mengikuti akreditasi pada tahun 2019 dengan nilai B dengan izin NPSN 69827574 dan nomor izin operasional juga sudah 3 kali menggantikan izin operasional. Alhamdulillah Dinas Pendidikan sangat memberikan fasilitas sekali terhadap izin operasional ketika izin operasional tersebut sudah hampir mendekati habis. Jadi kita diberitahukan untuk segera memperbaharui izin operasional tersebut. Dinas Pendidikan dengan mudahnya memberikan fasilitas atau memberikan pelayanan terhadap izin operasional di Kober Anggrek, terutama Kober Anggrek yang ada di Cisantri, Desa Cilanda, Kecamatan Cibatu. Kemudian saya sampaikan juga bahwa pembelajaran Kober Anggrek itu mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan jumlah tenaga pendidik ada 2, yang satu kelas A, rombel A, Ibu Siva Fauzia SPDI, yang rombel B, Ibu Lia Yulianengsi SPD. Mereka sudah bekerja atau mengabdi di lembaga kami itu sekitar 9 tahun dengan operasional yang sangat minim, akan tetapi mereka mengantusias sekali dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak. Tujuan kami mendirikan pendidikan anak usia dini adalah berawal dari program PKK bidang Pokja 2, pendidikan dan keterampilan, di mana pada saat itu kita harus membuat layanan terdekat terhadap masyarakat dan di dunia pendidikan, sehingga ada inisiatif kami untuk membuat layanan pendidikan Kober Anggrek. Tujuannya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan yang paling mudah dan paling dekat dengan lingkungannya. Alhamdulillah antusias masyarakat terhadap program ini, sehingga alhamdulillah program ini berjalan sudah hampir 15 tahun. Kemudian menu pembelajaran yang kami laksanakan di tahun pelajaran sekarang ini yaitu kurikulum merdeka, dan kita bekerjasama dengan IHF dengan pembelajaran metode pembelajaran berbasis holistik karakter anak. Dan itu sangat menunjang sekali kurikulum merdeka dalam memberikan menu pembelajaran terhadap anak. Anak itu mudah mencerna, mudah mengenyam, mudah mendapatkan arahan-arahan dari para gurunya. Dan guru juga mendapatkan kemudahan dalam proses memberikan pelajaran terhadap anak. Saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Pak Kadis, Bapak Penilik, bidang PNFI yang selama ini mengawal, membantu program pembelajaran di Kober Anggrek kami, sehingga serasa kami itu punya pembina atau orang tua yang sangat-sangat mendukung program pendidikan usia dini di Kabupaten Purwakarta umumnya, khususnya di Kober Anggrek di Kecamatan Cibatu. Demikian mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memberikan informasi tentang kelembagaan Kober Anggrek. Untuk lebih jelasnya tentang pola pembelajaran nanti akan disampaikan oleh guru kami, bisa oleh Bu Siva atau Ibu Lia Yulianengsi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Lia Yulianengsi SPD. Kebetulan saya mengabdi di Kober Anggrek sudah 9 tahun 4 bulan sampai sekarang ini. Dari pembelajaran Kober Anggrek, pertama saya
menggunakan kurikulum Merdeka yang terdiri dari modul, kemudian ada temanya, dan kemudian juga kami mengenalkan 9 karakter terhadap perkembangan anak. Yang pertama, saya datang ke sini itu anak diusahakan untuk mengisi absen sendiri. Kenapa saya membiasakan anak untuk mengabsen sendiri? Yang pertama itu anak mengenal dengan namanya sendiri. Yang kedua, mungkin dari absen itu ada kognitifnya yang bisa diambil, kemudian mereka memahami, mereka menyimpan absen itu di kognitif atau angka berapa yang mereka simpan. Dan yang keduanya, sebelum saya memasuki pembelajaran ke tahap berikutnya, mungkin saya akan menjelaskan tentang ice breaking dulu, gerak-gerak kecil sebelum masuk ke dalam. Nah, itu pembiasaan saya keseharian dalam pembelajaran di Kobar Anggrek. Kemudian kalau sudah baris berbaris atau gerakan kecil-kecil, kemudian Kobar Anggrek membiasakan anak untuk menghafal hafalan surat-surat pendek, doa-doa, kemudian gerak-gerak kecil kembali. Setelah itu kami masuk ke kegiatan inti. Yang intinya itu yang pertama, saya mengajarkan anak tentang karakternya dulu, pembiasaannya, gimana pembiasaan mereka di sekolah ataupun di rumahnya. Setelah pengenalan karakter, mungkin anak membiasakan untuk bercerita dalam kesehariannya, baik itu keseharian di rumah maupun anak sedang bermain bersama temannya. Selanjutnya kita masuk ke waktunya istirahat. Di sini dibiasakan anak dengan membawa bekalnya masing-masing. Jadi pembiasaan di Kobar Anggrek itu jam 9 istirahat, isinya dengan makan bersama. Itu pun sudah disediakan sama orang tuanya bekal dari rumah. Setelah istirahat dan makan, saya kasih jeda selama 15 menit. Kemudian anak masuk lagi, kita ke pembelajaran, di mana pembelajaran itu mengajarkan anak tentang konsentrasi kreatifnya serta perkembangan dalam imajinasi mereka dalam menggambarkan sesuatu. Seperti yang sekarang ini saya membelajarkan anak tentang mozaik atau memberikan meronce, ya, intinya ini adalah dari bahannya simple. Kalau ini bahannya bahan dari rumah tangga boleh. Ini adalah bahan serbuk ampas kelapa yang kemudian kita jemur sampai kering. Setelah kering kemudian dikasih warna, kemudian ditempellah menjadi hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil kreasi anak sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.